Halo teman-teman, semangat yuk. Beberapa jam lagi atau 2 jam dari sekarang, kita akan menyaksikan final leg pertama Piala AFF. Sengaja saya buat konten ini ya memang untuk bisa dekat dengan waktu penyelenggaraan babak final atau kick off. Dan saya ingatkan, hati-hati ya. Harus disiplin, fokus buat Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan saat menghadapi gajah perang ini. Kita sudah menewaskan harimau Malaya, selesai. Melangkah ke Singapura, terkapar. Sekarang ada gajah perang di depan. Akankah kita membuat gajah juga ini tersungkur? Nah, kita harus memang bikin mereka itu dikandangin dulu gajah ini. Karena baru leg pertama kan. Paling tidak kita kalau tidak menang, kita imbang aja dulu. Ya, makanya kita kandangin dia dulu. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol dan memenangkan pertandingan. Karena Thailand ini akan berusaha dengan modal pengalaman mereka 5 kali gelar juara yang mereka dapatkan dari 9 kali mereka final di Piala AFF. Ini sudah tidak terbantahkan. Nah, kita belum pernah menjadi juara selain 5 kali runner up. Dan sekarang final ke-6 buat pasukan STY ini kita harus labrak ya, gas full ya. Jangan kasih kendor menghadapi Thailand ya. Mereka juga pasti berhitung dengan kita setelah melihat permainan yang cepat yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita, mereka pasti akan mengkalkulasi itu. Pelatih Alexandre Polking juga tahu bahwa ini tidak boleh dianggap remeh. Boleh saja media-media di Thailand mengatakan bahwa mereka akan menang dengan mudah. Mereka di atas, bahkan sudah dipuji langsung oleh Sintayong ya, memberikan angin segar buat mereka bahwa Thailand ini satu level di atas kita. Padahal nanti bisa aja kita gasak dia kan, kita kandangin dia. Ya, bukan tidak mungkin. Harus diingat, mereka juga tidak punya kiper terbaik mereka, Buffon, ya. Tidak punya bek kiri terbaik yang ikut di final Piala AFF 2016 yang lalu. Teraton, ya. Bunmatan yang tidak ada di sana. Jadi ini punya peluang buat kita. Namun tetap harus diingat, Thailand adalah Thailand. Tim yang syarat dengan pengalaman, punya mental juara yang bagus. Di belakang terorganisir dengan baik, lininya dipimpin oleh Kaman dan juga Manuel Bir. Di sana ini dua sosok penting yang ada di dua bek tengah yang sulit ditembus. Mereka punya gelandang-gelandang yang baik sekali, dimotori oleh Sirat Joyen yang ada di sana. Kemudian ada Sukit Mangkul yang titipan yang ada juga di sana. Bisa juga ditampilkan Tanawat yang bisa bermain di sana, pemain dari Leicester, pemain muda 21 tahun. Mereka punya pemain-pemain yang oke lah. Apalagi dengan Messi-nya mereka, ya. Canatip, ya. Song Krasin. Ini pemain bagus yang harus dihajar habis, harus di marking. Entah kalau memang bugar, Rahmat Irianto hajar. Atau Ricky Kambuaya langsung menyetop. Ya. Gas pemain ini. Biar bola-bolanya tidak sampai ke Terasil Dangda atau ke Caidet di depan. Kita akan tunggu bagaimana taktik strategi dari Sintayong. Apakah ada kejutan? Kita memang tidak punya roket dari kiri ya. Agak mengurangi ini dengan akumulasi kartu sama seperti Teraton Bunmatan di pihak Thailand. Kita juga tidak punya Pratama Arhan. Nah, ini agak sedikit mengurangi. Namun taktik ini yang akan berbicara. Siapa yang akan menggantikan Pratama Arhan? Mungkin ada Edo, ya, bek kiri yang dimaksimalkan untuk tampil. Tapi walaupun Edo tidak sekuat, ya, bagaimana daya ledak dari seorang Pratama, namun kita tetap harus memakai dengan 5 pemain belakang. Itu paling penting, ya. Mau Dewangga di sana, Fakhrudin atau Rizky Ridho, atau bahkan dengan Rizky Ridho atau Dewangga bermain agak ke kiri, Edo tidak main, taruh Elkan Bagot lagi di situ lebih bagus. Tapi di double pivot ini kita harus kuat. Kalau bermain katakan ada 5 pemain belakang, kemudian ada 2 gelandangnya di situ. Rahmat Irianto kalau fit ya, karena ini tidak bugar. Kalau dia bugar benar, dia bisa bersama dengan Dewangga. Kalau Rahmat tidak ada, Dewangga yang taruh sebagai DM. Ya, berdiri depan 3 bek kita. Ini sangat kuat, tergantung Sintayong. Pola apa yang mainkan. Saya menginginkan bahwa dia bermain dengan 5-4-1. Di depan kita tidak tahu apakah Esra akan dimain duluan atau dengan Egy. Tapi secara ekstrim kalau kita bermain tanpa striker boleh-boleh juga mengagetkan mereka. Seperti pada 2016 ketika kita ada Andik Firmansyah, ada Boaz Salosa dan dengan Rizky Pora yang bermain di sana. Cukup merepotkan ya bagi Terasil Dangda dan kawan-kawan, dan kita bisa menang 2-1. Sekarang Witan Sulaiman ditaruh di kanan, kemudian Irfan Jaya, katakan Irfan Jaya main duluan, main Irfan Jaya di sana bersama dengan Egy.
bisa aja. Kemudian menarik 2 di belakang. Jadi bisa aja 5, 2, 3. Wah, pola yang agak unik, aneh. Tetapi bisa aja Ricky Kambuaya dan Dewanga bermain di sini. Kalau Rahmat Irianto nggak ada. Kalau Rahmat ada, bisa aja pola berubah dengan 5-4-1. Ya, atau memainkan Esra duluan, di belakangnya ada Egy. Tinggal 3 gelandang ini tinggal dipilih. Siapa yang akan mendukung 2 pemain ini, ya? Apakah tetap dengan Witan, kemudian ada Ramai Rumakik juga masih bisa diandalkan kalau Irfan Jaya akan duduk bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Tapi Ricky Kambuaya tetap ada di belakang. Jadi kalau dengan sudah ada 5, kemudian ada 1 di depan. 3 back kita, entah Dewanga, entah Rahmat Irianto. Ya, kita akan tunggu itu. Semoga Rahmat Irianto baik-baik saja, karena terdengar dia agak sedikit cedera ringan. Tapi semoga dia tampil. Kalau dia tidak tampil, ini akan menjadi tugas bagi Dewanga. Karena tidak ada pemain lain yang bisa sebagus Rahmat Irianto bermain. Hanya ada Afriano Dewanga. Dia yang ada di depan. Kalau Dewanga main di depan, kita taruh aja Edo. STY pasti akan tampilkan Edo. Bermain dengan 3 back kita. Ya, di situ Rizky Ridho, kemudian ada Fakhrudin dan Elkan Bagot. Di kanan pasti Asnawi, dan penjaga gawang kita tidak tergantikan, Nadeo Argiwinata. Jadi pas pola ini. Kita akan berhadapan dengan tim yang kuat, tim yang lebih diunggulkan. Enak, masuk sebagai underdog, beban nggak ada. Namun ingatkan, ini Thailand bos. Ya, tetap fokus, hati-hati. Bukan tidak mungkin gajah perang ini akan menyeruduk kita. Karena mereka ini datang dengan semangat yang tinggi, ya, dengan rasa percaya diri yang bagus. Nah, kita juga harus respon itu dengan rasa percaya diri yang bagus. Kita mengalahkan mereka, dan ini saatnya momentum ini kita manfaatkan. Bermain di tempat netral, dan kita bisa mengalahkan mereka. Ya, yang penting bukan saja mental kita yang kuat, tetapi disiplin anak-anak bermain di lapangan. Semangat oke, pasti, karena dari awal kita akan selalu semangat. Bermain cepat, tapi disiplin ini. Menjaga orang, menjaga daerah. Jangan lengah, apalagi di belakang. Belakang kita memang agak rawan ya, karena selalu kebobolan. Terutama kita sudah lihat lawan 2 leg dengan Singapura. Agak deg-degan juga ketika 9 pemain Singapura bisa menggempur kita dan nyaris kita tumbang sebelum ada gol dari Pratama Arhan untuk bisa menyamakan kedudukan dan memaksakan perpanjangan waktu. Mereka dapat penalti juga. Ini jangan terulang menghadapi Thailand ya. Thailand punya kekuatan yang baik, tapi kalau kita menghentikan Chanatip Songkrasin ini, selesai mereka. Karena dari dialah bola-bola itu berbahaya. Vietnam itu membiarkan dia bergerak bebas, makanya dia hukum dengan gol-gol dia yang bagus ya. Ini tidak bisa kita biarkan ya. Chanatip ini, sekali lagi Chanatip Songkrasin, tolong dihajar dia. Ya, kalau perlu cedera dulu, ya nggak apa-apa. Hajar, bantai sedikit dia, biar dia agak ciut, biar bola-bola tidak sampai ke depan kepada Jaidet kalau dimainkan Jaidet duluan, ya, atau ke Terasil Dangda. Dangda itu tidak akan banyak berbuat kalau memang lini tengah kita kepung lini tengah dia, memarking Yoyen di sana, ya. Tanowat dan juga titipan, kalau bisa dimainkan titipan duluan ya. Dan yang paling penting sekali lagi, Chanatip Songkrasin. Tolonglah pemain ini ya. Dribble dia bagus, visi bermain bagus, tendangan dia oke. Ini dia ya. Akar permasalahan yang bisa mengganggu kita, konsentrasi kita. Tapi kalau Ricky atau Rahmat Irianto atau Dewa bisa menghentikan dia, meredam dia, mengurangi aktivitas dia dalam pergerakan dia, mempersempit ruang dia, maka kesempatan hasil positif bisa kita dapatkan di leg pertama final Piala AFF. Sampai di sini beberapa jam sebelum kick off. Ciao.